Baik, Mas Sauti. Kita ketemu lagi dari sebuah pertemuan nih ya. Materinya tentang persepsi stres di tempat kerja. Ini materi yang menarik buat saya pikir ya. Kenapa? Karena setiap orang pasti mengalami pressure di tempat kerja. Nah, di sini sebenarnya dasar-dasar kenapa sebenarnya orang tuh bisa stres. Tapi saya mengingatkan untuk yang belum mengisi diskusi di sesi pertama diisi ya, jangan sampai enggak. Karena ingat penilaiannya lumayan tuh ya. Kemudian juga nanti di minggu ketiga Anda sudah dapat tugas ya, bobotnya 50% ingat. Jadi jangan sampai Anda tertinggal ya dalam mengisi diskusi ataupun tugas, yang penting tugasnya itu ya. Nah, kita masuk ke persepsi stres di tempat kerja. Di tempat kerja itu pasti ada stresnya. Kenapa orang bisa stres? Itu dia permasalahannya kan. Kenapa orang bisa stres? Ya tentunya karena stres itu di kepala ya. Nah, di modul Anda ada nih ya. Nanti saya coba masuk ke modul Anda dulu, baru nanti saya kasih beberapa contoh ya. Stres itu di kepala. Jadi kalau orang stres itu kan di kepala dulu sumbernya, merasa tertekan ya. Kenapa dia tertekan? Ya karena pekerjaannya mungkin tidak bisa memahami pekerjaannya, mungkin tidak bisa melaksanakan segala tugas dengan baik ya, atau lingkungan kerja yang tidak baik, atau memang tidak suka dengan pekerjaan tersebut. Dan banyak sekali yang terjadi yang mengakibatkan pikiran itu stres gitu ya. Dan banyak sekali hal-hal ini terjadi gitu ya. Proses di sini disebut dengan kognitifnya yang kena. Jadi pikirannya yang kena. Jadi banyak hal Anda secara psikologis pada saat kerja itu mengalami stres yang cukup luas ya di pikiran gitu, cukup berat gitu di pikiran. Kenapa? Karena memang di tempat kerja Anda harus mengalami berbagai hal ya. Di dalam modulnya nanti Anda akan melihat bahwa ada beberapa gambaran tentang bagaimana orang mengalami stres ya, persepsi stresnya kayak gimana. Di sini sebutnya persepsi. Kalau secara psikologi ya Anda pikirannya kena, kognitifnya ya kena. Nah, ada persepsi yang katanya dibangun ya menjadi sebuah nilai di dalam sebuah hal dalam merepresentasikannya ya. Saya ambil contoh lah ya, karena di sini kan saya pernah bikin tulisan terhadap hal-hal stres kerja ya. Pertama contohnya adalah saya jabarkan yang ada di modul intensitas. Anda tertekan dengan intensitas yang cukup tinggi, terus menerus gitu, stres itu nanti ya. Intensitasnya cukup tinggi ya, atau boleh dikatakan frekuensinya cukup tinggi ya. Itu waduh, makin tinggi makin besar pula stresnya gitu ya. Kemudian skala stresnya cukup besar, misalkan guncangan manajemen, berbagai hal. Mungkin ada teman-teman mahasiswa di sini yang kerja di marketing sekarang, itu tingkat stresnya sekarang tinggi karena misal daya beli turun, ya. Anda dipaksa secara progres harus naikin daya beli. Gimana caranya? Harus berjualan, harus laku dengan target-target tertentu. Nah ini kan lihat intensitasnya tinggi. Dalam 1 bulan Anda harus lakukan misalkan penjualan mobil sebanyak 5. Itu dalam 1 bulan harus masuk target tuh. Gimana caranya Anda bisa jualan atau bisa memasarkan produk Anda sampai dibeli orang gitu ya. Itu ya. Nah itu salah satu contoh kecil dari sebuah stres ya.
Yang jualan online, Anda kan diprogram juga ya untuk dapatkan ini. Nah, bagaimana market itu bisa bertumbuh di tangan Anda sebagai seorang marketing profesional? Ya itu akan menjadi sebuah apa? Kalau saya menyebutnya kadang-kadang pukulan ya, pukulan stres yang cukup besar buat Anda dan harus Anda menangani hal tersebut. Gimana caranya dia harus selesaikan itu dan harus masuk ke target. Ya, nah di modul Anda nanti ada banyak tentang stres ya. Nah, dalam nilai persepsi ya, persepsi stres itu ada teorinya sebenarnya. Ada yang besar tadi, ada intensitas, ada frekuensinya, ada segala macam. Saya hanya ngutip sedikit sih sebetulnya. Tapi ada yang cuma kecil-kecil, misalkan kesalahan menerapkan persepsi itu ya yang kecil-kecil ya. Saya pikir ini stereotip doang, cenderung melihat bukan berdasarkan, tapi bisa juga jadi besar sih. Saya pikir begini loh. Misalkan Anda tidak cocok dengan pimpinan Anda gitu. Tidak cocok dengan pimpinan Anda, kecenderungannya apa? Melihat orang bukan dari perilaku individualnya ya gitu ya. Jadi Anda lihat secara psikologi disebut stereotip gitu ya. Pimpinan Anda pribadinya kayak gimana sih di kantor dan di luar gitu. Nah, ini akan jadi masalah buat Anda dalam memahami seorang pimpinan misalkan ya. Atau mungkin berbagai hal ya. Diri sendiri. Ya, itu kadang-kadang diri sendiri nggak pede ya, disebut perceptual defense, itunya nggak pedenya itu berlebihan misalkan ya, perlu stimulus ya, berhadapan dengan stimulus yang buat kita sendiri merasa malu atau mengancam diri kita gitu, berhadapan dengan alang malu atau apa, ada yang katanya extrovert introvert gitu, itu juga menjadi salah satu penilaian dari perceptual defense. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari sebuah segmentasi stres di kantor ya. Itu awalnya itu ketidakcocokan dulu dari lingkungan dengan situasi kerja dan segala macam. Dan muncullah persepsi-persepsi kesalahan persepsi ini gitu ya. Dalam kehidupan ya. Nah, diperlukan apa? Kalau udah kayak gitu diperlukan apa? Motivasi, dan kalau saya menyebutnya bahkan secara personal Anda harus belajar menerima dulu gitu ya, apa sih lingkungan kerja Anda, terus Anda bisa nggak mulai beradaptasi di situ, kemudian coba tidak defense, tidak denial, tidak apa, tapi coba masuk ke situ gitu dengan impresi, kemudian Anda pakai cara Anda sendiri untuk menghadapi berbagai faktor yang ada di dalam sana gitu ya. Ada faktor-faktor yang cocok dengan Anda pastinya di dalam, semua yang tidak cocok, tapi yang tidak cocok itu kayak saya sering kasih tips sama orang gitu. Orang merasa tidak cocok ya. Yang kecil dibesarin jadi gede beneran gitu masalahnya. Kalau Anda tidak cocok sama yang satu ya kecilin aja, ya udahlah, nggak cocok ya udah gitu ya. Nggak usah dibesar-besarkan gitu, ya udah gitu. Tapi kalau yang cocok Anda besarkan di situ sehingga Anda mempunyai citra yang bagus terhadap sebuah nilai gitu. Ya, konseptualnya harus dibangun dari pikiran kita sendiri dulu ya. Gitu ya. Oke. Nah, itu bagian kecil dari citra diri atau konsep diri ya, self konsep dulu. Kemudian ada citra diri juga yang harus dibangun di situ ketika Anda sudah beradaptasi. Kuncinya Anda harus nerima dulu gitu ya. Ini sih praktisi yang ngomong ya. Kalau teorinya secara psikologi lain-lain nih, ceritanya lain-lain. Tapi kalau Anda minta tipsnya dengan itu dulu yang dipakai gitu ya. Bekerja dengan hobi lebih baik ya dibanding dipaksakan dengan kepintaran, menurut saya sih gitu. Jadi senangi dulu gitu di dalam situ ya. Pak, kalau nggak senang gimana ya? Terserah Anda kalau nggak senang ya. Saya tidak memaksakan Anda ada di
situ. Tapi kalau memangnya Anda harus berada di situ, senangi pekerjaan itu, ya. Tidak menjadi stres, ya. Saya banyak menemui orang, termasuk orang-orang yang punya pekerjaan yang berbeda. Saya pernah nanya, Pak, di antara semua orang nih, ada teman-teman yang kadang-kadang teman-teman nongkrong gitu, ojol. Mereka sering ngeluh gini. Tentang penghasilannya kecil atau gini. Oke. Dari sekian pasti saya ketemu satu orang. Saya mah senang, Pak, kerja begini. Kenapa? Ya udah, saya memang senang naik motoran, kemudian saya senang berinteraksi dengan berbagai orang. Dia udah nggak denial lagi tuh dengan penghasilannya, tapi dia senang aja gitu, ya. Dan dia lebih nggak stres jadinya gitu ya dalam menghadapi masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Jadi hadapi saja dulu, gitu ya. Itu sebuah strategi sih menurut saya untuk itu dulu. Tapi kalau Anda memang nggak suka dan pengen sesuatu yang baru, yang betul-betul bagus, ya Anda harus cari ya dalam konsep seperti ini ya. Menarik menurut saya ya. Oke, lanjut. Jadi berbagai hal nanti Anda lihat di modulnya, ada modulnya ya. Modul ini cukup banyak isinya tentang stres. Saya hanya mengulas sedikit saja dan saya kasih contoh-contoh yang sedikit saja ya. Nah, Anda bisa lihat sendiri di modulnya. Kemudian jangan lupa ada diskusi nih ya, yang harus Anda kerjakan gitu ya. Jadi tolong dikerjakan diskusinya. Jangan lupa, saya berharap dari setiap inisiasi Anda bisa menjalankan dengan efektif dan efisien. Oke, tetap sehat, be smart, dan sukses selalu buat Anda.